Itulah kabar terakhir sebelum ia diduga diculik oleh pelaku dan tidak pernah kembali ke asrama sekolahnya. Pelaku sendiri diduga adalah kekasih Joshi. Oh, pelakunya kekasihnya ya. Rupanya ada ketakutan dari diri Joshi akibat ancaman dari pelaku karena posisi Joshi yang bekerja sambil bersekolah melebihi ketentuan. Joshi bekerja sambil sekolah selama 26 jam sebulan. Hanya saja jam kerja tersebut ditambah menjadi 36 jam. Awalnya Joshi sempat menolak, namun sekolah menetapkan aturan itu dan tidak boleh dilanggar. Jika dilanggar akan dideportasi. Nah, ternyata ada sedikit ancaman ya dari tersangka terhadap Joshi yang akan melaporkan ke pihak sekolah kalau Joshi ternyata dia bekerja dan melanggar aturan dari sekolah ya. Apabila ketahuan melanggar, ternyata si Joshi akan dideportasi. Nah, jadi inilah mungkin penyebab si korban itu tidak bisa berkutik dan tidak bisa melawan kelakuan tersangka ya, sehingga terjadi Yo, selamat siang semuanya. Selamat datang lagi di channel YouTube Edi Benny. Nah, di video kali ini aku akan ngejelasin tentang kronologi, insya Allah secara lengkapnya, tentang korban WNI yang meninggal di Jepang. Tepatnya bisa dibilang TKI juga, bisa dibilang pelajar juga, karena dia di sini juga bekerja. Jadi bisa dibilang TKI ya. Bernama Joshi ya, yang sempat viral di TikTok maupun di YouTube ya. Nah, di video kali ini aku akan sedikit menjelaskan kronologi secara singkatnya dan kenapa kejadian ini bisa terjadi. Ya, akan aku jelaskan di video ini. Nah, gak perlu lama lagi, aku akan ngejelasin melalui teks ya. Nah, ini kejadian berawal dari kepolisian kota Maebashi menemukan jenazah pelajar yang diyakini berasal dari Indonesia pada Selasa tanggal 22 Agustus yang lalu ya, pada sore hari di sebuah apartemen. Jenazah tersebut adalah mahasiswa asing berusia 23 tahun berkeluarga negara Indonesia atas nama Joshi Putri Cahyani. Namun penyebab kematian belum dapat ditentukan meskipun pemeriksaan mendalam terhadap jenazah. Menurut kepolisian, wanita tersebut datang ke Jepang pada bulan April tahun ini. Dia tinggal di apartemen yang berbeda dari tempat di mana jenazahnya ditemukan. Sambil bersekolah di sekolah bahasa di Jepang, namun sejak pertengahan bulan ini dia hilang dari keberadaan. Namun, menurut kepolisian tidak ditemukan bekas luka yang mencolok pada jenazah. Pada tanggal 23 kemarin, sudah dilakukan forensik namun tidak ditemukan tanda-tanda cedera yang fatal hingga menyebabkan kematian. Kepolisian menerima laporan dari seorang kenalan yang mengatakan bahwa ada seorang wanita berusia 20-an yang tidak bisa dihubungi. Polisi telah melakukan pencarian terkait kejadian ini sejak tanggal 21. Apartemen tempat jenazah ditemukan bukan merupakan tempat tinggal asli Joshi, tetapi diduga tempat tinggal seorang pria yang dikenal oleh Joshi, namun pria tersebut tidak bisa dihubungi. Kepolisian sedang menyelidiki kemungkinan keterlibatan Joshi dalam suatu insiden dan sedang mencari keberadaan pria yang tinggal di apartemen tersebut dengan dugaan bahwa dia mungkin memiliki informasi tentang terkait kejadian ini. Nah, itu ya tadi kronologi singkatnya. Jadi bernama Joshi korbannya, terus seorang pelajar yang kebetulan juga plus bekerja di Jepang. Karena rata-rata pelajar yang belajar di Jepang ini melakukan part time, istilahnya sekaligus bekerja, jadi dia bisa dibilang TKI juga ya. Terus kita lanjut baca, karena menurut keterangan kepolisian tersangkanya sudah ditangkap ya. Ini ya artikelnya. Beberapa waktu lalu sempat heboh atas dugaan WNI yang dibunuh warga Jepang yang merupakan siswa internasional di salah satu lembaga sekolah bahasa di Jepang. Nah, 2 hari lalu kepolisian Jepang telah berhasil menangkap yang diduga merupakan pelaku dari pembunuhan WNI atas nama Joshi
Putri Cahyani yang ditangkap di Tokyo. Waduh, sampai Tokyo ya. Jenazah Joshi ditemukan di apartemen yang diduga adalah milik pelaku yang ditangkap bernama Kiichiro Kajimura. Ya, tersangkanya bernama Kiichiro Kajimura. Kiichiro sendiri diketahui merupakan seorang pria berusia 40 tahun dan merupakan seorang pengangguran. Saat jenazah ditemukan, Kiichiro sulit dihubungi sehingga menjadi buronan polisi dan berhasil ditangkap pada sore hari tanggal 24 Agustus ya. Joshi berangkat ke Jepang pada April 2023 lalu dengan program beasiswa dan bersekolah di sekolah bahasa di prefektur Gunma. Sejak berangkat, Joshi terhitung sudah 4 bulan di Jepang dan pada 17 Agustus lalu sekolahnya menetapkan libur dan akan bekerja selama 1 bulan ke depan. Itulah kabar terakhir sebelum ia diduga diculik oleh pelaku dan tidak pernah kembali ke asrama sekolahnya. Pelaku sendiri diduga adalah kekasih Joshi. Pelakunya kekasihnya ya. Rupanya ada ketakutan dari diri Joshi akibat ancaman dari pelaku karena posisi Joshi yang bekerja sambil bersekolah melebihi ketentuan. Joshi bekerja sambil sekolah selama 26 jam sebulan. Hanya saja jam kerja tersebut ditambah menjadi 36 jam. Awalnya Joshi sempat menolak, namun sekolah menetapkan aturan itu dan tidak boleh dilanggar. Jika dilanggar akan dideportasi. Nah, ternyata ada sedikit ancaman ya dari tersangka terhadap Joshi yang akan melaporkan ke pihak sekolah kalau Joshi ternyata dia bekerja dan melanggar aturan dari sekolah ya. Apabila ketahuan melanggar, ternyata si Joshi akan dideportasi. Nah, jadi inilah mungkin penyebab si korban itu tidak bisa berkutik dan tidak bisa melawan kelakuan tersangka ya, sehingga terjadi pembunuhan ini ya. Nah, jadi di sini akan aku sedikit jelaskan kenapa dia bisa bersekolah di Jepang dan bisa bekerja. Karena rata-rata orang Indonesia yang ingin ke Jepang itu ada beberapa jalur seperti magang, terus langsung visa kerja, ada juga melalui visa Ryokgakusei atau sekolah dulu, sekolah bahasa dulu, seperti contoh Joshi ini. Dia sekolah bahasa dan bisa plus bekerja. Nah, tapi part time ini ada aturannya. Ya, jadi untuk bekerja ini ada aturannya, sebulan beberapa jam sekian sesuai dengan aturan sekolahnya. Terus si tersangka ini mengetahui hal tersebut dan mengancam si korban. Entah dia mau melakukan perbuatan apa, nggak tahu. Ya, seperti itu pokoknya. Nah, jadi buat teman-teman di sini, buat perempuan-perempuan yang terutama sedang menjalin hubungan dengan orang Jepang, ya lebih baik berhati-hati. Ini bisa menjadikan contoh supaya jangan asal pilih orang Jepang, terus jangan asal mau diajak ke Apato, jangan asal mau menerima orang Jepang juga ke Apato. Karena di sini akan aku sedikit jelasin ya, karena pergaulan di Jepang ini terutama untuk seorang pemagang, seorang pekerja ataupun Ryokgakusei, ini pergaulan di sini itu sangat bebas. Jadi mereka tinggal di Apato, bisa membawa pacar, bisa membawa selingkuhan, pokoknya semuanya bisa dibawa, karena di sini itu tidak ada aturan terkait tentang larangan tinggal bersama ya. Ya, itu ya. Jadi untuk kronologi singkatnya seperti itu. Nah, jadi di video kali ini aku ngingetin buat teman-teman terutama TKI ya, ataupun peserta magang. Jadi buat kalian, apabila kalian wanita ataupun apa ya, bisa dibilang seperti itu, jangan sembarangan membawa pacar ke apartemen, ke tempat bermain, atau kalian diajak kemana-mana, baik orang Jepang ataupun yang lainnya, itu karena sangat berbahaya. Ini menjadikan contoh supaya kita lebih berhati-hati dalam bergaul dan lebih selektif dalam memilih pertemanan atau bahkan kekasih. Oke, untuk videonya aku akhiri aja, cukup singkat aja video kali ini karena penjelasannya sudah lengkap, kronologinya sudah lengkap, dan alhamdulillah tersangkanya juga sudah ditangkap. Dan di akhir video ini aku doain mudah-mudahan korban diterima di alam sana, amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga keluarganya sekarang juga
tenang karena tersangkanya sudah ditangkap. Oke, videonya aku akhiri. Teman-teman, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan apabila sudah subscribe, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, karena kalau aku upload video pasti akan kalian dapat notifnya. Oke, videonya aku akhiri. Mito gorete arigatou gozaimashita. Jamatane. See you the next.